Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vincentus Aaron. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pembelajaran membaca, pemahaman dalam gramatikal atau sentuhan pendidikan karakteristik. Menyatakan bahwa membaca pemahaman merupakan jenis membaca yang bertujuan untuk memahami standar-standar atau norma-norma kesejahteraan atau literal standar, resensi kritis atau critical reference, drama tulisan perintis drama, serta pola-pola kritis kualitas ofisial. Dikutip strip 1985-11 menyebutkan bahwa membaca adalah proses pengelolaan baca secara kritis, kreatif yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang bersifat menyeluruh tentang bacaan itu dan penilaian terhadap keadaan nilai fungsi. Membaca pemahaman yang merupakan jenis membaca dengan penuh pemahaman untuk menentukan gagasan atau ide pokok yang terdapat dalam bacaan sehingga pembaca dapat memperoleh informasi dan memahami bacaan dengan baik. Pembelajaran membaca pemahaman juga melibatkan sejumlah strategi dan teknik untuk mengembangkan keterampilan membaca yang lebih tinggi seperti analisis, sinteksi, dan evaluasi. Dalam konteks ini penting juga untuk memahami karakteristik pembelajaran membaca pemahaman yang efektif. Tujuan untuk membaca pemahaman adalah memperoleh pemahaman. Membaca adalah kegiatan membaca untuk berusaha memahami isi bacaan atau teks secara menyeluruh. Prinsip-prinsip membaca pemahaman. Prinsip-prinsip membaca atau Lingran atau Allen melalui Faidah Rahmi 8-3 mengemukakan prinsip membaca sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman merupakan proses kontribusi sosial. Yang kedua, keseimbangan kemahiran adalah kerangka kerja kurikulum yang membantu perkembangan pemahaman. Yang ketiga, guru yang membaca profesional atau unggul akan mengurangi belajar siswa. Yang keempat, membaca yang baik memang peran yang strategis dan berperan aktif dalam proses membaca. Yang kelima, membaca hendaknya terjadi dalam konteks yang bermakna. Yang keenam, peserta didik mendapatkan manfaat membaca yang berasal dari berbagai teks pada berbagai tingkat kelas. Yang ketujuh, perkembangan kosakata dalam pembelajaran mempengaruhi pemahaman membaca. Yang keberikut, pengustaran dalam suatu faktor kunci dalam proses pemahaman. Menentukan tujuan pembaca, artinya membaca sebenarnya pandang, membaca secara keseluruhan isi bacaan dengan cermat sehingga kita dapat menemukan ide pokok yang tergantung pada setiap paragrafnya. Mengemukakan kembali isi bacaan dengan kalimat dan kata sendiri. Karakteristik pembelajaran membaca pemahaman yang efektif. Konteks dalam materi pembelajaran. Pembelajaran merupakan pemahaman yang efektif merupakan konteks yang materi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Penggunaan teks-teks yang menarik dan bervariasi dapat meningkatkan minat dan pemahaman. Penggunaan metode pembelajaran aktif. Metode pembelajaran aktif seperti diskusi kelompok, proses kolaboratif, dan simulasi, dan meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran membaca pemahaman. Dengan melibatkan peserta didik secara aktif, proses membaca dapat lebih mendalam. Evaluasi formatif. Penggunaan evaluasi formatif secara teratur membantu guru memahami sejauh mana peserta didik telah memahami materi pembelajaran pemahaman. Isi memungkinkan penyesuaian pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan individu peserta didik. Pendidikan karakter dalam pembelajaran membaca pemahaman. Integrasi nilai-nilai karakter dalam konteks teks. Pertama,
penanaman nilai-nilai karakter dalam dilakukan kegiatan kolaboratif berbagai karakter dan kolaboratif seperti membaca bersama dengan menganalisis teks bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Nur Irwansyah selaku dosen pengampu mata kuliah membaca dan teman-teman sekalian. Di sini saya Dianovita Pratiwi dengan NPM 2022-2150-0210 ingin mempresentasikan mengenai metode-metode pembelajaran membaca pemahaman dalam gamitan pendidikan karakter. Di sini ada 5 materi pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama ada pengertian pendekatan, yang kedua metode pembelajaran membaca, yang ketiga teknik pembelajaran membaca, yang keempat model pembelajaran membaca, dan yang kelima ada strategi pembelajaran membaca. Yang pertama ada pengertian pendekatan. Apa sih pendekatan membaca itu? Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau suatu sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Pendekatan yang berpusat kepada guru menurunkan strategi pembelajaran langsung. Pembelajaran edukatif atau pembelajaran ekspositori, sedangkan pendekatan pembelajaran yang berpusat kepada siswa menurunkan strategi pembelajaran discovery dan injury serta strategi pembelajaran induktif. Ada 2 jenis pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat hanya kepada siswa. Dan yang kedua ada pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat kepada seorang guru. Yang kedua ada metode pembelajaran membaca. Metode merupakan langkah operasional dan strategi pembelajaran yang dipilih dalam mencapai tujuan belajar sehingga sumber belajar dalam menggunakan suatu metode pembelajaran harus disesuaikan dengan jenis metodenya. Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan di dalam pembelajaran tersebut. Selanjutnya ada ciri khas dari metode pembelajaran. Yang pertama ada metode bersifat prosedural, yang kedua metode diturunkan dari pendekatan, yang ketiga untuk mencapai tujuan secara luas, keempat dalam satu kali proses pembelajaran hanya terdapat satu jenis metode pembelajaran, yang kelima tidak dapat diamati hanya dengan melihat guru yang sedang mengajar saja, yang keenam implementasi metode di dalam kelas dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik di dalam pembelajaran. Yang ketiga ada teknik pembelajaran membaca. Teknik pembelajaran adalah metode atau pendekatan yang digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran untuk membantu siswa-siswa supaya dapat memahami dan bisa menguasai materi pelajaran. Ini mencangkup berbagai strategi, alat, dan pendekatan yang digunakan oleh pendidik untuk menyimpan informasi dan merangsang pemahaman siswanya. Contohnya, ada yang meliputi ceramah, diskusi kelompok, eksperimen, pembelajaran berbasis teknologi, dan masih banyak yang lainnya. Pemilihan teknik pembelajaran yang tepat tergantung kepada tujuan pembelajarannya, materi pelajaran, dan gaya belajar setiap siswa. Di sini ada contoh teknik di dalam pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran berbasis diskusi itu seperti diskusi kelompok atau kelas dapat digunakan untuk mendiskusikan ide, menganalisis masalah, dan berbagai perspektif lainnya. Yang kedua, pembelajaran berbasis simulasi. Siswa dapat mengamali situasi atau percobaan virtual yang mensimulasikan pengalaman dunia nyatanya seperti simulasi fisika atau perangkat lunak pelatihan simulasi lainnya. Yang ketiga ada pembelajaran
komparatif. Teknik ini melibatkan kelompok siswa dalam proses pembelajaran. Mereka bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dan belajar melalui interaksi dengan teman-teman sekelasnya. Yang keempat, ada pembelajaran berbasis proyek. Di dalam metode ini, siswa memecahkan masalah nyata atau menciptakan sesuatu sebagai bagian dari pembelajaran mereka. Ini dapat membantu mereka juga mengembangkan keterampilan praktis dan pemahaman konsepnya. Yang keempat, ada model pembelajaran membaca. Model pembelajaran adalah suatu kerangka atau pendekatan yang digunakan dalam proses pendidikan untuk mengatur cara guru mengajar dan siswanya belajar. Model-model pembelajaran juga berfungsi sebagai panduan bagi para pendidik di dalam merancang pengalaman pembelajaran yang efektif, dan mereka dapat berbeda di dalam metode, strategi, dan pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Contoh dari model pembelajaran termasuk model pembelajaran kooperatif, model pembelajaran berbasis proyek, dan banyak lainnya. Pemilihan model pembelajaran dapat disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, konteks, dan gaya belajar masing-masing siswa. Model pembelajaran membaca dapat bervariasi tergantung kepada tingkatan usianya dan kebutuhan siswa. Beberapa model pembelajaran yang umum digunakan yaitu seperti 1. Model fonik atau yang memfokuskan kepada pengajaran hubung antara huruf dan bunyi fonem untuk membantu siswanya dalam membaca kata-kata. Yang kedua, model whole language yang mengajarkan membaca secara holistik dengan menekankan pemahaman, makna teks, konteks, dan penggunaan kata-kata. Yang ketiga ada model balance literasi yang menggabungkan unsur-unsur fonik dan whole language untuk mencapai keseimbangan di dalam pembelajaran membaca. Yang keempat ada model konstruktivisme yang mendorong siswa untuk aktif membangun pemahaman membaca mereka sendiri melalui eksplorasi dan interaksi dengan teks. Yang kelima ada model pembelajaran berbasis proyek. Penggunaan proyek-proyek yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa untuk meningkatkan keterampilan membacanya. Yang kelima ada strategi pembelajaran membaca. Strategi pembelajaran adalah rencana atau metode yang digunakan oleh guru atau instrukturnya untuk membantu para siswa supaya dapat memahami dan menguasai materi pelajaran dengan mudah. Ini melibatkan pemilihan berbagai teknik, pendekatan, dan alat pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Strategi pembelajaran dapat berfokus kepada cara penyampaian informasi, interaksi siswa, penilaian, atau pengembangan keterampilan kritisnya, tergantung pada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Strategi pembelajaran mengajar adalah salah satu cara agar guru dapat mengatur siswa-siswanya dalam menciptakan kondisi belajar mengajar yang sangat kondusif. Contoh strategi pembelajaran. Yang pertama ada pembelajaran kolaboratif. Siswa bekerja sama di dalam kelompok untuk memecahkan masalah atau tugas tertentu. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek. Siswa mempelajari konsep melalui proyek atau tugas praktis. Yang ketiga, pembelajaran berbasis masalah. Siswa mengidentifikasikan dan memecahkan masalah yang sedang dialami di dalam dunia nyata. Yang keempat, pembelajaran berbasis teknologi. Mengintegrasikan teknologi seperti komputer atau perangkat mobile dalam proses pembelajaran. Yang kelima, pembelajaran mandiri. Siswa memimpin pembelajaran mereka sendiri dengan
panduan guru. Yang keenam, pembelajaran bermain. Menggunakan permainan atau simulasi untuk memfasilitasi pembelajaran. Pemilihan strategi pembelajaran juga harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan gaya belajar pada setiap siswanya. Kesimpulan dari materi yang saya bahas tadi adalah dalam pembelajaran pendekatan melalui metode, teknik, model, dan strategi membaca pemahaman dalam konteks gamitan pendidikan karakter merupakan suatu aspek yang sangat penting di dalam pengembangan pendidikan. Tidak hanya bertujuan untuk mengembangkan pemahaman membaca siswa, tetapi juga untuk dapat membentuk individu yang sangat bertanggung jawab, etis, dan berempati. Namun, di sini harus tetap melibatkan guru dan lembaga pendidikan di dalam pertimbangan bagaimana pendidikan karakter dapat diintegrasikan dalam pembelajaran sehari-hari dan bagaimana aspek-aspek di dalam pembelajaran dapat digunakan untuk mengembangkan pendidikan karakter kepada siswa. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Iza. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang konsep dasar literasi, konsep dasar multiliterasi, dan pembelajarannya. Untuk materi pembahasannya yaitu ada dua. Yang pertama konsep dasar literasi, yang kedua konsep dasar multiliterasi dan pembelajarannya. Yang pertama, konsep dasar literasi. Secara tradisional, literasi dipandang sebagai kemampuan membaca dan menulis. Orang yang dapat dikatakan literat dalam pandangan ini adalah orang yang mampu membaca dan menulis atau bebas buta huruf. Pengertian literasi selanjutnya berkembang menjadi kemampuan membaca, menulis, berbicara, dan menyimak. Perubahan ini disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari faktor perluasan makna akibat semakin luasnya penggunaannya, perkembangan teknologi informasi, maupun perubahan analogi. Jika diselisihkan secara komprehensif, perubahan konsepsi literasi ini telah terjadi minimalnya dalam 5 generasi. Pada awal generasi, literasi didefinisikan sebagai kemampuan untuk menggunakan bahasa dan gambar dalam bentuk yang kaya dan beragam untuk membaca, menulis, mendengarkan, berbicara, melihat, menyajikan, dan berpikir kritis tentang ide-ide. Hal ini memungkinkan kita untuk berbagi informasi, berinteraksi dengan orang lain, dan membuat makna. Literasi merupakan proses yang kompleks yang melibatkan pembangunan pengetahuan sebelumnya, budaya, dan pengalaman untuk pengembangan pengetahuan baru dan pemahaman yang lebih dalam. Untuk generasi kedua, konsepsi literasi dicirikan oleh sejumlah pandangan yang menyatakan bahwa literasi berkaitan erat dengan situasi dan praktik sosial. Literasi lebih lanjut dipandang sebagai keyakinan budaya dan habitualnya. Pandangan ini lahir berdasarkan sudut pandang para ahli yang menafsirkan dan menghubungkan literasi dengan konteks dunia. Pada generasi ketiga, pengertian literasi diperluas oleh semakin berkembang pesatnya teknologi informasi dan multimedia. Literasi dalam konteks ini telah diperluas ke dalam beberapa jenis elemen literasi, seperti visual, auditori, dan spesial daripada kata-kata yang tertulis. Menurut The New London Group tahun 2005, Mills tahun 2010 menyatakan bahwa kita telah mengalami pergeseran secara budaya teks cetak yang lebih luas, menuju satu titik di mana modus visual lebih menonjol atas bantuan teknologi baru. Pada generasi keempat, literasi telah dipandang sebagai konstruksi sosial dan tidak pernah netral. Itu menurut Fairy tahun 2005. Teks-teks yang siswa baca telah diposisikan, berarti bahwa teks yang tertulis seorang penulis telah dibentuk berdasarkan posisi mereka, di mana mereka berada dan di mana mereka berdiri, serta bagaimana posisi ini memungkinkan mereka untuk melihat dan tidak melihat.
Literasi kritis merupakan kemampuan untuk mengkritik teks berdasarkan sudut pandang yang berbeda, untuk menentang status quo, dan untuk mempertanyakan otoritas yang telah banyak diakuinya. Pada generasi kelima, sejalan dengan perkembangan ini, guru di sekolah pun harus berpikir bahwa literasi merupakan sebuah konsep yang berkembang dan akan berkonsekuensi pada penggunaan berbagai media digital di kelas, sekolah, dan masyarakat. Memperlakukan literasi sebagai konsep yang berkembang juga memungkinkan guru untuk melihat keanekaragaman budaya dan bahasa sebagai sumber daya yang berharga bagi siswa untuk terlibat dengan media digital yang baru, bukan sebagai konsumen, namun sebagai produsen yang kritis dan kreatif. Istilah literasi dalam generasi kelima dikenal pula dengan istilah multiliterasi. Istilah multiliterasi mengandung pengertian sebagai keterampilan menggunakan beragam cara untuk menyatakan dan memahami ide-ide dan informasi dengan menggunakan bentuk-bentuk teks konvensional maupun teks inovatif, simbol, dan multimedia. Materi selanjutnya yaitu konsep dasar multiliterasi dan pembelajarannya. Konsep multiliterasi sebagaimana di atas sejalan dengan konsep Eisner-Gies tahun 2005 halaman 12 yang menyatakan bahwa multiliterasi merupakan kemampuan membaca, menulis puisi, membagi, melukis, menari, menulis novel, ataupun kemampuan berkontak dengan berbagai media yang memerlukan literasi. Dengan demikian, Eisner berpendapat bahwa literasi dapat dipandang sebagai cara untuk menemukan dan membuat makna dari berbagai bentuk representasi yang ada di sekitar kita. Pandangan Eisner di atas senada dengan pandangan Gies tahun 2005 halaman 41 yang menyatakan bahwa multiliterasi merupakan kemampuan memandang pengetahuan secara integratif, tematik, multimodal, dan interdisipliner. Bahasa dan literasi sangat erat terkait. Perkembangan bahasa dan literasi harus dipertimbangkan sebagai satu kesatuan, bukan sebagai dua identitas yang terpisah, meskipun bahasa dan literasi memang memiliki perbedaan. Misalnya, bahasa lisan dalam periode akuisisi awal tidak resmi diajarkan, dan literasi seringkali harus secara eksplisit diajarkan. Perbedaan literasi dan bahasa dikemukakan oleh Bentley Davis tahun 2013 yang menyatakan bahwa bahasa dan literasi satu sama lain memang saling berhubungan, tetapi bukan dua hal yang sama. Pandangan Bill Kolb and Mary Kalantis tentang ihwal kemunculan istilah multiliterasi sebagai bagian akhir perkembangan konsep literasi. Dalam pandangan Kolb and Kalantis tahun 2005, literasi merupakan elemen terpenting dalam proyek pendidikan modern. Selanjutnya, pembelajaran multiliterasi senantiasa menggunakan keterampilan-keterampilan berbahasa sebagai alat utama dalam melakukan kegiatan inquiry kritis, sekaligus sebagai sarana membangun pengetahuan. Pendapat ini sejalan dengan Ivanik tahun 2009 yang menyatakan bahwa pembelajaran multiliterasi merupakan pembelajaran yang memberikan tantangan kepada siswa untuk mengkaji dan menerapkan literasi praktis yang berfungsi sebagai alat mediasi untuk mempelajari berbagai konsep lintas kurikulum. Konsep multiliterasi juga dikemukakan oleh ahli lain yakni Emsky and Ogley tahun 2005. Mereka memandang guna memberikan pengertian tentang multiliterasi. Literasi pada awalnya harus dipandang sebagai kemampuan untuk menggunakan membaca, menulis, menyimak, dan berbicara seefisien mungkin untuk meningkatkan kemampuan berpikir dan berkomunikasi. Selanjutnya, konsep multiliterasi sebagai konsep penting pendidikan abad ke-21 dipertegas oleh Morocco et al. Tahun 2008 halaman 5 yang menyatakan bahwa kompetensi terpenting yang harus dimiliki oleh manusia adalah kompetensi abad ke-21, yaitu kompetensi belajar dan berkehidupan dalam abad ke-21 ditandai dengan keempat hal penting, yaitu kompetensi pemahaman yang tinggi, kompetensi berpikir kritis, kompetensi berkolaborasi dan berkomunikasi, serta kompetensi berpikir kritis. Dalam pandangan mereka, kompetensi-kompetensi ini dilandasi dan difasilitasi oleh keterampilan multiliterasi. Kompetensi berpikir kritis
merupakan kemampuan mendayagunakan daya pikir dan daya nalar seseorang agar mampu mengkritisi berbagai fenomena yang terjadi di sekitarnya. Kemampuan berpikir kritis ini biasanya diawali dengan kepekaan seseorang terhadap sesuatu hal, kemudian diikuti oleh kemampuan orang tersebut dalam mengevaluasi atau menilai hal tersebut berdasarkan sudut pandang yang digunakannya. Melalui kemampuan berpikir kritis ini, seseorang akan mampu menempatkan dirinya secara tepat pada berbagai situasi yang dialaminya. Kesimpulannya, pentingnya memahami bahwa literasi tidak hanya sebatas kemampuan membaca dan menulis. Konsep multiliterasi menekankan adanya berbagai keterampilan literasi, termasuk literasi digital dan visual. Pembelajaran literasi harus mencakup dan pengembangan keterampilan ini agar individu dapat berhasil berinteraksi dalam masyarakat yang semakin kompleks dan digital. Pembelajaran ini diorientasikan sebagai pengembangan dan penggunaan keempat kompetisi abad ke-21, yakni kompetensi berpikir kritis, kompetensi pemahaman konseptual, kompetensi kolaboratif dan komunikatif, serta kompetensi berpikir kreatif. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan materi tentang konsep literasi, konsep multiliterasi, dan pembelajarannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Nur Irwansyah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah membaca, dan selamat siang juga kepada teman-teman sekalian. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bunga Asifah Kolbi dengan NPM 202021-50203. Dengan kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi, yaitu materi perkembangan paradigma pembelajaran literasi dan arah pembelajaran literasi. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu ada perkembangan paradigma pembelajaran literasi. Literasi sebagai konsep awal multiliterasi telah dipandang berdasarkan berbagai sudut pandang pembelajaran yang berbeda. Beberapa sudut pandang tersebut antara lain sudut pandang bahasa atau fokus pada teks, sudut pandang kognitif atau berfokus pada berpikir, sudut pandang budaya atau berfokus pada kelompok, dan sudut pandang pertumbuhan pengetahuan atau berfokus pada pertumbuhan. Namun sejalannya dengan sudut pandang terhadap pembelajaran literasi tersebut atau di atas, paradigma pembelajaran literasi telah berkembang dari waktu ke waktu. Paradigma pembelajaran tertua bisa dikenal sebagai paradigma decoding. Dalam pandangan paradigma ini, pembelajaran literasi merupakan pembelajaran yang bersifat deduktif. Basis pembelajaran literasi terletak pada aspek grafofonemik yang selanjutnya bergerak pada aspek morfemik dalam rangka menghasilkan makna. Pembelajaran literasi dilakukan melalui pembelajaran tentang bahasa, pembelajaran bahasa, dan belajar melalui bahasa. Selanjutnya ada paradigma kedua dalam pembelajaran literasi, bisa dikenal dengan istilah paradigma keterampilan. Dalam pandangan ini, pemahaman terhadap morfem dianggap sebagai basis bagi perkembangan kemampuan literasi. Pembelajaran bahasa masih dipandang sebagai pembelajaran yang bersifat deduktif, bergerak dari pembelajaran satuan menuju bagian, dan pembelajaran literasi masih dipandang sebagai proses individual. Sama halnya dengan paradigma sebelumnya, dalam paradigma ini pembelajaran literasi dilakukan melalui pembelajaran tentang bahasa, pembelajaran bahasa, dan belajar melalui bahasa. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada paradigma ketiga dalam pembelajaran literasi, bisa dikenal dengan istilah paradigma whole language. Dalam pandangan paradigma ini, fokus pembelajaran literasi adalah makna.
Pembelajaran literasi bergerak dari pemahaman makna menuju analisis sintaksis dan grafomorfemik. Pengembangan kemampuan literasi dilakukan dengan belajar melalui bahasa, belajar berbahasa menuju belajar tentang bahasa. Pembelajaran literasi selanjutnya dipandang sebagai proses pembelajaran kolaboratif. Ketiga paradigma pembelajaran literasi tersebut merupakan paradigma pembelajaran literasi yang paling mempengaruhi pembelajaran literasi di Indonesia. Paradigma Howlett terutama hingga saat ini dipandang sebagai paradigma terbaru dalam pembelajaran literasi. Hal inilah yang kemudian banyak ahli menyarankan agar paradigma ini terus digunakan dalam mengajarkan bahasa. Permasalahannya sekarang yaitu perkembangan arus informasi yang begitu pesat hampir mengubah cara pandang masyarakat atas kemahiran literasi. Kemahiran literasi telah bergeser pada kemahiran memahami kemajemukan media literasi yang menyajikan berbagai informasi dalam perspektif yang berbeda. Jika cara pandang kita terhadap sebuah informasi keliru, sudah dapat dipastikan kita akan menangkap makna yang keliru pula atas informasi tersebut. Selain itu, informasi yang disajikan tidak semua benar, sehingga kemampuan memilah dan memilih informasi yang masih sahih merupakan prasyarat utama kemahiran berliterasi. Jika kita kaji kembali ketiga paradigma pembelajaran bahasa tersebut, secara umum paradigma decoding dan keterampilan memiliki banyak kesamaan. Keduanya memahami belajar literasi sebagai proses bagian keseluruhan meskipun sistem bahasa ditekankan bervariasi. Pendukung decoding percaya bahwa grafofonemik berfungsi sebagai bahan utama untuk menjadi seorang yang literat. Dalam pandangan paradigma ini, belajar literasi diawali dengan mempelajari hubungan antara bunyi dengan tulisan. Kosakata atau morfem adalah dasar untuk belajar membaca. Oleh sebab itu, sebagian besar pembelajar literasi bermula menekankan penguasaan kata dan menghubungkan kosakata yang diucapkan anak ke kosakata tertulis. Dalam dua paradigma ini, sistem morfemis bahasa menjadi perhatian utama proses pembelajaran literasi kelas awal dan sekaligus menjadi orientasi model-model pembelajaran yang digunakannya. Lain dengan paradigma Howlett menolak pembelajaran bahasa secara terisologi serta menempatkan konstruksi makna sebagai dasar pembelajaran literasi. Sesuai dengan namanya, seluruh pendukung paradigma ini percaya bahwa siswa harus menghadapi teks secara autentik dan menyeluruh. Teks-teks ini terutama digunakan dalam pembelajaran membaca dengan tujuan agar siswa memahami dan mempelajari ide-ide baru. Berbagai sistem bahasa termasuk grafofonemik dan morfemis, dan berbagai proses kognitif seperti pengambilan sampel teks, memprediksi teks, dan mengintegrasikan teks diyakini sebagai cara terbaik yang dikembangkan agar siswa mampu memfokuskan perhatian pada makna teks. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu ada arah pembelajaran literasi. Pada tahun 1998, tujuan pembelajaran literasi secara internasional diperluas dan diperinci. Berdasarkan dokumen pada tahun 1998 dari The National Literacy Strategy Werle et al. 2004, secara sederhana pembelajaran literasi ditunjukkan untuk mengembangkan 3 kompetensi utama, yakni kompetensi pada tingkat kata yaitu ejaan dan kosakata,
tingkatan kalimat yaitu baca dan tata bahasa, dan tingkat teks yaitu pemahaman teks dan kompetensi teks. Tujuan pembelajaran literasi pada tahun 1998 ini masih berfokus pada aspek-aspek dasar membaca dan menulis, namun telah diperluas dari paradigma pembelajaran literasi sebelumnya yang hanya berfokus pada aspek grofofonemi. Masuki tahun 2000-an, pembelajaran literasi mengalami peluasan tujuan. Pada jenjang kelas rendah, pembelajaran literasi bertujuan memperkenalkan anak-anak tentang dasar-dasar membaca dan menulis, memelihara kesadaran berbahasa, dan memotivasi untuk belajar. Pembelajaran literasi jenjang sekolah menengah bertujuan membawa siswa melompat jauh ke depan. Siswa melibatkan dengan berbagai teks dan teknologi yang akan membantu mengembangkan mereka sebagai komunikator aktif, kritis, bertanggung jawab, dan kreatif untuk abad ke-21. Pembelajaran literasi pada abad ke-21 harus mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan global dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Pembelajaran literasi harus membantu siswa mengembangkan keterampilan membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan apa yang diperlukan untuk partisipasi dalam masyarakat yang semakin kompleks dan terhubung secara global. Pembelajaran literasi juga harus membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif, serta mempersiapkan mereka untuk menghadapi perubahan teknologi dan lingkungan yang cepat. Sumber menyatakan bahwa pembelajaran literasi pada abad ke-21 harus mengintegrasikan teknologi dan media baru ke dalam kurikulum. Siswa harus dilibatkan dalam pembelajaran yang menggunakan teknologi dan media seperti internet, video, dan perangkat mobile. Pembelajaran literasi juga harus membantu siswa mengembangkan keterampilan digital yang diperlukan untuk partisipasi dalam masyarakat yang semakin terhubung secara digital. Dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran literasi pada abad ke-21 ini, menyarankan bahwa guru harus menggunakan pendekatan yang berpusat pada siswa dan memfasilitasi pembelajaran aktif dan kolaboratif. Guru harus memfasilitasi siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif, serta memberikan umpan balik yang konstruktif untuk membantu siswa meningkatkan keterampilan literasi mereka. Dengan demikian, pembelajaran literasi pada abad ke-21 ini bertujuan untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan literasi yang diperlukan untuk mempartisipasi dalam masyarakat yang semakin kompleks dan terhubung secara global. Pembelajaran literasi juga harus mengintegrasikan teknologi dan media baru ke dalam kurikulum, serta menggunakan pendekatan yang berpusat pada siswa dan memfasilitasi pembelajaran yang aktif dan kolaboratif. Selanjutnya memasuki abad ke-21, pembelajaran literasi memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan atau peluang kepada siswa dalam mengembangkan dirinya sebagai komunikator yang kompeten dan konteks multiliterasi, multikultur, dan multimedia melalui pemberdayaan multi-inteligensi yang dimiliki. Dalam pembelajaran literasi, siswa perlu menjadi ahli dan memahami serta menggunakan berbagai bentuk teks, media, dan sistem simbolik untuk memaksimalkan proses pembelajaran mereka dan mencapai potensi yang dimiliki setiap siswa. Berkenaan dengan tujuan pembelajaran literasi, perlu juga kiranya dikemukakan pendapat Morocco tahun 2018 tentang kompetensi yang perlu dikuasai pada abad ke-21. Dalam pandangan mereka, tujuan pembelajaran pada abad ke-21 adalah untuk mengembangkan 4 pilar kompetensi abad ke-21, yaitu pemahaman konsep yang tinggi, kemampuan berpikir kritis, dan kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi serta kemampuan berpikir kritis.
Pemahaman konsep yang tinggi mencakup kemampuan siswa untuk memahami konsep-konsep yang kompleks dan abstrak, serta menghubungkan konsep-konsep tersebut untuk kehidupan sehari-hari. Kemampuan berpikir kritis mencakup kemampuan siswa untuk menganalisis, mengevaluasi, dan membantu keputusan berdasarkan informasi yang diperoleh. Sedangkan kemampuan komunikasi dan kolaborasi mencakup kemampuan siswa untuk berkomunikasi secara efektif dan bekerja sama dalam kelompok. Sedangkan kemampuan berpikir kreatif mencakup kemampuan siswa untuk menghasilkan ide-ide baru dan solusi kreatif untuk masalah yang kompleks. Sekian materi dasar saya. Kesimpulannya yaitu perkembangan paradigma pembelajaran literasi sejalan dengan sudut pandang terhadap pembelajaran literasi. Paradigma pembelajaran literasi telah dikembangkan dari waktu ke waktu. Pembelajaran bahasa masih dipandang sebagai pembelajaran yang bersifat deduktif, bergerak dari pembelajaran satuan menuju bagian, dan pembelajaran literasi masih dipandang sebagai proses individu. Sama halnya dengan paradigma sebelumnya, dalam paradigma ini pembelajaran literasi dilakukan melalui pembelajaran tentang bahasa, pembelajaran bahasa, dan belajar melalui bahasa. Berdasarkan dokumen pada tahun 1998 dari The National Literacy Strategy pada tahun 2004, secara sederhana mempelajari literasi ditunjukkan untuk mengembangkan 3 kompetensi utama, yaitu kompetensi pada tingkat kata, ejaan dan kosakata, tingkat kalimat, baca dan tata bahasa, dan tingkat teks, pemahaman teks dan komposisi teks. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.